Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waldono, saya dari kelas 3 FPJK Rusika tahun 2019. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai Harvard Step Up Test. Ya. Apa sih Harvard Step Up Test ini? Kita langsung saja masuk ke materinya. Pengertian dari Step Up Test ini yaitu Harvard Step Up Test adalah jenis kardiak untuk mendeteksi dan mendiagnosa penyakit kardiovaskular. Tes ini menghitung kemampuan untuk berolahraga secara terus-menerus selama interval diperpanjang untuk waktu tanpa melelahkan. Harvard Step Test merupakan tes untuk menguji tingkat kesegaran atau kebugaran jasmani dengan menggunakan media bangku. Semakin cepat detak jantung kembali normal setelah melakukan tes, semakin baik kebugaran jasmani seseorang. Sejarah dari Harvard Step Up Test ini itu adalah tes yang sudah dilakukan di laboratorium Harvard University sejak sebelum Perang Dunia Kedua atau PD2. Pada awal mulanya tes ini dilakukan Amerika Serikat untuk menyeleksi personil tentara pada Perang Dunia II. Langkah-langkah melakukan Harvard Step Up Test itu ada 6. Yang pertama, hitung denyut nadi probandus setelah beristirahat 5 menit. Probandus naik turun meja mengikuti irama metronom selama 5 menit untuk sampai dia merasakan lelah dengan ritme 30 langkah per menit. Frekuensi metronomnya diatur sebanyak 120 per menit. Yang ketiga, awasi gerakan kaki probandus. Jangan sampai terlalu cepat atau terlalu lambat, dan usahakan telapak kaki probandus seluruhnya menapak di meja. Yang keempat, jika probandus iramanya sudah tidak sesuai lagi, berarti dia sudah capek. Dan yang kelima, kalau tesnya sudah selesai, probandus istirahat 1 menit. Setelah 1 menit hitung denyut nadi probandus selama 30 detik. Setelah 3 menit, hitung lagi denyut nadinya dan dibandingkan sama waktu 1 menit pertama tadi untuk mengetahui kerja jantungnya. Penurunan denyut nadi itu pulihnya cepat atau lambat. Kalau perempuan biasanya lebih cepat pulih karena adanya hormon estrogen. Untuk menghitung indeks kesanggupan dari hasil Harvard Step Test, itu hitung indeks kesanggupan dengan cara berikut. Ini ada 3 cara. Ada 2 cara. Cara lambat dan cara cepat. Nah, cara lambat, indeks kesanggupan sama dengan lama naik turun atau detik dikali 100 dibagi 2 dikali N1 tambah N2 tambah N3. Nilai normal kurang 55 ya, kurang 55 sampai 64 itu adalah sedang. 65 sampai 79 itu cukup. 80 sampai 89 itu baik. Lebih dari 89 itu sangat baik. Cara cepat, indeks kesanggupan sama dengan lama naik turun atau detik dikali 100 dibagi 5,5 dikali N1 untuk tabel kumulatif. Penilaiannya bisa Anda lihat melalui tabel atau gambar di bawah ini. Ini adalah tabelnya. Keterangan nilai normal itu kurang dari 50, itu adalah kurang. 50 sampai 80 itu adalah sedang. Lebih dari 80 itu adalah baik. Nah, ini bisa dilihat indeksnya. Kita lanjut ke hal-hal yang mempengaruhi hasil tes. Yang pertama itu adalah tinggi badan, berat badan, motivasi, dan kondisi lingkungan saat percobaan dilakukan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan tes Harvard itu yang pertama, peralatannya sederhana, mudah untuk dilakukan dan dapat dikelola sendiri. Kekurangan tes Harvard, tingkat stres tinggi.
tidak dapat dilakukan untuk anak-anak dan dipengaruhi oleh variasi maksimum detak jantung HR. Dari keterangan di atas bisa diperjelas bahwa ketika Anda melakukan uji coba atau tes dengan menerapkan rumus di atas akan mencapai nilai denyut nadi yang menjadi patokan hasil dari Harvard Step Test. Sebagai contoh, jika Anda melakukan Harvard Step Test selama 1 menit dan denyut nadi selama 1 menit adalah 70, maka bisa dikatakan tingkat kebugaran jantung paru Anda adalah sedang. Lihat tabel dan gunakan rumus di atas secara cepat. Jika masih butuh keterangan, bisa melakukan pertanyaan. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.